Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciku apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Juga kepada penonton, semoga selalu sehat-sehat, lancar, dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Bertemu dengan kami lagi, saya Sanyu dan juga Ciku, di mana saya Sanyu berperan untuk memaparkan, menjelaskan, membongkar, dan juga sekalian menasehati dan memberi masukan kepada Ciku atas salah satu sifat buruknya yang akan kita bahas di video ke-19 ini. Oke, Ciku, kita balik ke konteks, kita balik ke suasana obrolan kita, suasana empat mata kita. Jadi biar lebih dapat emosinya ya. Oke, Ciku, untuk video yang ke-19 ini kita akan kasih judul dan kita akan bahas salah satu sifat burukmu, yaitu baper atau baperan. Wah, ini termasuk top levelmu, salah satu sifat burukmu yang berada di ranking atas ya. Jadi perlu diperhatikan, perlu kita bahas, dan perlu jadi PR paling perlu perhatianmu. Gimana sih? Jadi perlu kita jadikan PR utamamu. Oke, gitu ya. Oke. Jadi pengertian atau arti atau definisi daripada baper atau baperan itu gini. Baper itu adalah kecenderungan untuk membawa urusan perasaan ke dalam segala hal, walaupun atau bahkan dalam situasi yang mungkin tidak bermaksud untuk menyakiti orang tersebut atau menyakiti pribadi yang baperan tadi. Seperti itu. Jadi si perasaan ini itu beneran selalu dibawanya untuk menghadapi segala hal, termasuk masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, itu akan sulit karena perasaan yang dimajukan, bukan logika atau pemikiran. Gitu kan, agak sulit ya. Lalu juga sifat buruk ini itu akan membuat si penderitanya itu menjadi mudah tersinggung, lalu terlalu personal dalam menanggapi hal-hal yang sebenarnya biasa saja. Seperti itu. Dan juga suka menafsirkan setiap ucapan itu sebagai sebuah serangan terhadap dirinya. Nah, ini bukan kepekaan atau pribadi yang peka, tapi lebih kepada perasaan tadi ya. Perasaan tadi itu sudah memenuhi logikanya atau mendominasi logikanya. Jadi berpikirnya atau logikanya itu sudah terpenuhi oleh perasaan, di mana setiap ada pengaruh dari luar itu yang dia majukan lebih dulu itu perasaannya. Nah, ini yang menyebabkan orang jadi baper. Gitu ya. Dampak buruknya, oke, kita ke dampak buruknya. Ciku, dampak buruk dari baperan ini pertama, hubungan sosial. Pasti ini juga sangat berefek pada hubungan sosial, di mana orang itu akan melihatmu sebagai orang yang selalu gagal paham, salah paham atas apa yang mereka lakukan. Yang mungkin niat mereka ingin membantu, ingin memberimu kritik, saran yang membangun, tapi karena kamu orang baperan, kamu selalu salah paham atas apa yang mereka lakukan. Begitu. Kamu juga akan capek sendiri karena sering curigaan, suuzon, dan juga salah paham tadi. Karena perasaanmu lebih tinggi dan mendominasi logikamu tadi, maka kamu akan overthinking pada sesuatu atau mengarah pada kenegatifan ya. Perasaanmu itu selalu negatif, maka responmu atas pengaruh dari luar, apakah itu kritik, apakah itu saran, atau apapun dari orang lain, ya karena negatif tadi pastinya akan menimbulkan banyak ya tadi produknya kecurigaan atau suuzon tadi ya, yang akhirnya salah paham. Mau dibenarkan atau dikasih pengertian seperti apapun, karena pertamanya kamu sudah memasang
kecurigaan, akan sangat susah untuk diberi pengertian. Itu salah satunya lagi. Selanjutnya untuk dampak buruknya itu sulit mengembangkan kepribadianmu atau membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Gini, saat kamu baperan, ini bisa jadi secara tidak sadar kamu memasang benteng yang amat sangat kuat. Ini tergantung pada seberapa baperanmu. Tapi dengan kata baperan saja itu sudah menunjukkan kamu orang yang amat susah untuk bisa menerima kritik dan saran. Secara tidak sadar kamu buat benteng pada dirimu sendiri atas kritik dan saran, mau itu kritik saran baik dan buruk, semuanya itu mental atau tertangkis oleh bentengmu tadi, jadi kamu tidak dapat apa-apa gitu. Kesempatanmu mendapatkan kritik dan saran yang mungkin bisa membangun dirimu untuk jadi lebih baik, atau bisa jadi itu alatmu menuju kesuksesan, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, itu akan terlewat begitu saja. Nah, ini yang membuatmu sulit untuk berkembang menjadi lebih baik. Pasti ya, seperti itu ya. Makanya seburuk itu efek daripada baperan tadi. Jadi cara kerjanya si perasaanmu, egomu itu melebihi daripada logikamu. Jadi kamu harus sadari ke sana. Solusinya kita ke solusi, dampak positif nggak ada. Baperan tuh ya buruk gitu aja ya. Baperan itu buruk. Walaupun memang tidak semudah yang akan tak bilang, walaupun nggak akan semudah apa yang akan tak sampaikan, solusinya juga butuh kesadaran penuh, butuh latihan yang nggak sebentar, terapi yang nggak sederhana juga untuk bisa mengobati ini. Karena pada dasarnya ego manusia pun itu memang tinggi ya. Ya nafsu tadi ya. Gak ada orang yang mau direndahkan, gak ada orang yang mau dipandang sebelah mata. Tapi dengan menurunkan level baperan itu bisa jadi sebuah ilmu atau ajian bilangnya, rahasia untuk bisa cepat menjadi orang hebat. Itu satu kuncinya juga. Ya sebuah kunci menuju kesuksesan juga ya. Wah bahasanya. Oke, kita ke solusi Jiku. Solusinya pertama dan selalu tak ingatin, kamu harus sadar dan mengakui bahwa kamu memang punya sifat buruk yaitu baperan tadi. Jadi di situasi kapan kamu dapat kritikan dan muncul di kepalamu banyak opsi untuk menentang, diam saja dan mencoba untuk menggali inspirasi dari orang yang mengkritikmu, kamu akan sangat bijak dan dewasa untuk memilih pilihan yaitu mencari inspirasi dari orang yang mengkritikmu. Itu pentingnya menyadari dan mengakui. Lalu selanjutnya selalu berpandangan rasional, selalu berpikir rasional dan objektif, di mana kamu harus bisa berpikir saat orang mengkritikmu tuh beneran nggak sih sesuai dengan siapa kamu apa tidak gitu ya. Nah, itu juga harus kamu pikirkan. Selanjutnya sebelum kamu merespon jangan buru-buru ya. Coba kamu ambil nafas, kamu pejamkan mata kalau perlu. Mungkin ambil nafas selama 5 detik saja. Nah, itu kan cukup memberikanmu ruang untuk melihat di kepalamu itu ada opsi apa saja untuk merespon daripada kritik orang-orang ini atau kritik dari orang-orang lain itu. Nah, itu kan cukup memberikanmu ruang dan waktu untuk bisa memilih kan. Harusnya selama jeda waktu 5 detik tadi dan juga kamu hirup nafas, itu akan membuatmu lebih tenang dan lebih bijak untuk bisa merespon daripada kritik orang lain. Ini untuk
melatihmu agar tidak baperan. Seperti itu. Lalu juga kamu coba lebih matangkan logika daripada ego ataupun emosimu. Jadi gini, sebelum merespon, coba perasaan atau egomu itu kamu turunin, kamu ajukan dulu logikamu. Jadi kan kalau minimal pakai logika, yang terjadi itu minimal juga diskusi ya, bukan langsung kamu kontra gitu ya. Enggak kan, bukan langsung kamu lawan gitu kan. Tapi kalau pakai logika rasional, setidaknya kamu akan berpikir, bener nggak sih? Emang kamu lihatnya, paling nggak gini, emang kamu lihatnya aku gitu ya? Aku baperan ya? Kalau seumpama kritiknya dari orang lain itu, kamu tuh baperan banget sih. Nah itu kan responmu bisa, kalau kamu unggulkan logika dulu, kamu bisa respon, emang kamu pikir gitu ya? Aku baperan ya? Di mananya? Kamu lihat pas situasi apa? Nah ini kan walaupun kamu masih ada membela diri, tapi pakai logika akan terjadi diskusi nantinya. Dan sekalian kayak kemarin aku bilang, bahwa orang yang berani mengkritik itu harusnya secara hukumnya, seharusnya dia lebih tahu atau lebih paham dengan apa yang dia kritik dari orang lain. Kalau soal baper, harusnya dia level bapernya itu jauh lebih rendah daripada kamu. Kan seperti itu harusnya. Nah itu solusinya bisa kamu renungkan, bisa kamu pilih juga gimana caranya untuk nggak baperan. Nah ini salah satu solusi juga yang sebenarnya kamu juga udah tahu. Kamu pernah baca filosofi teras, di sana ada satu poin yang sangat penting sekali untuk menghadapi baper. Di sana ada poin yang namanya dikotomi kendali, sebuah konsep filsafat stoikisme yang kamu pernah juga menganut aliran itu. Walaupun secara literasi agak diragukan ya, karena tidak begitu banyak buku stoikisme yang kamu baca. Kita ke dikotomi kendali lagi. Dikotomi kendali ini adalah sebuah konsep stoikisme yang mana membagi segala hal di dunia itu menjadi dua, yaitu hal-hal yang ada dalam kendali diri kita atau diri sendiri, atau hal-hal yang di luar kendali diri kita atau diri sendiri. Pertama, hal-hal yang di dalam kendali kita itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Contohnya mulut kita mau bicara apa, pikiran kita mau berpikir apa, dan tindakan kita mau bertindak apa. Ini semuanya kontrol diri sendiri, kontrol dirimu sendiri, Ciku. Jadi itu masuk dalam kontrol kendali dirimu sendiri, yang mana dirimu sendiri yang bisa mengontrol. Selanjutnya ada hal-hal yang di luar kendali diri sendiri, di luar kendalimu. Mulut orang lain, pikiran orang lain, tindakan orang lain, ini di luar kendalimu sepenuhnya. Jadi contoh kalau seumpama ada orang yang mau yang kritik kamu, yang kasih saran ke kamu, responmu bukan jangan kritik aku dong, jangan cemooh aku dong, bukan seperti itu ya. Tapi karena dua hal tadi, dua konsep tadi, kendali dirimu sendiri dan kendali di luar kendali dirimu, maka kamu yang bisa kamu lakukan yang benar adalah mengontrol ucapanmu atau mengontrol responmu daripada kritik orang lain. Nah ini kan sebenarnya sudah kamu baca juga dan kamu sudah adopsi itu dalam setelah membaca itu entah berapa waktu, kamu cukup menanamkan itu agak dalam di pikiranmu kan. Dikotomi kendali adalah juga salah satu solusi untuk menghilangkan atau menurunkan jauh ke bawah level sifat burukmu, yaitu baperan. Oke, itu solusinya. Oke, kita ke kutipan. Jadi sudah ya tadi ya definisi, dampak buruk dan juga solusi. Kamu tonton terus, kamu renungkan juga.
Kalau perlu kamu buka lagi filosofi terasmu. Walaupun itu banyak sekali yang sudah ikut-ikutan mengadopsi banyak sekali poin dari hidup secara atau hidup dengan aliran stoikisme, nggak apa-apa karena memang juga bagus kan. Itu juga menenangkan. Terbukti kamu juga lebih terbuka lagi pikiranmu. Selanjutnya kita ke kutipan. Kutipannya juga dari Epictetus, filsuf juga, stoik juga. Dia bilang bahwa bukan perkataan orang lain yang membuat kita terluka, tapi bagaimana kita merespon atau menanggapi kata-kata itu. Itulah yang menciptakan luka. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti itu harusnya sudah amat sangat membuka dirimu bahwa ternyata boleh hidup dengan tidak mendengarkan orang, hidup dengan tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Hidup dengan menjadi diri sendiri itu bahkan lebih sangat bagus. Hidup dengan hanya mengurusi apa yang bisa kita kendalikan sendiri, itu hidup yang benar harusnya. Seperti itu. Oke, Ciku, kemarin video kemarin ada agak tak soroti kurangnya tuh kamu gini ya, nengok gini kayak orang baca ya. Kayak orang baca ya, Ciku ya. Jangan lagi ya. Bener kayak orang baca materi. Gini dan gitu. Sebenarnya ngantuk juga. Oke. Ciku, hati itu bukan tempat sampah yang mana orang-orang bebas untuk membuang kata-kata kotor, hinaan dan segala macam di hatimu. Hatimu adalah taman yang perlu untuk kamu sirami, untuk kamu tumbuhkan benih-benih yang bagus dan baik agar menjadi sebuah taman yang indah gitu ya. Nah, dari itu setiap orang itu punya urusan masing-masing. Kamu juga harus punya urusanmu sendiri. Jangan pernah pedulikan kalau memang itu mengotori atau membuatmu terganggu dari pengaruh dari orang lain. Jadi tetap jadi dirimu sendiri, tetap menjadi lebih baik. Dari orang lain carilah inspirasi. Kalau memang sepertinya toksik, ya cepat-cepat kabur aja, nggak apa-apa. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang membuatmu tidak berkembang atau memperburuk keadaanmu. Oke, itu saja untuk video yang ke-19 baperan. Semoga kamu selalu menjadi orang yang lebih baik lagi. Sayangnya hari ini kamu tidak eksekusi idemu yang sebenarnya udah lumayan sempurna. Ingat untuk berani melakukan sesuatu. Walaupun berkeringat dingin, walaupun gemetaran tulang-tulangmu seperti kayak gimana. Lakukan dulu baru kalau memang menyesal ya sudah, nggak apa-apa. Nanti minimal lakukan dulu. Nggak apa-apa dikritik orang, nggak apa-apa dihina orang bahkan. Tapi yang kamu cari perkembangan dan pertumbuhanmu kan. Makanya lakukan dan eksekusi sedini mungkin. Oke, terima kasih juga untuk penonton. Terima kasih Ciku sampai kepada angka 19 hari bahkan juga video yang ke-19. Terima kasih, tetap semangat. Agak panjang ternyata. Sehat selalu. Oke. Kalau bisa besok sudah eksekusi ya. Oke. Ada 3 tuh. Ada 3 besok tugasmu. Oke, semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.